Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hayatuna Media, baik televisi ataupun radio, dan juga yang bergabung dalam wadah interaktif yang umumnya dilakukannya itu adalah melalui telepon atau WA. Beberapa untuk media industri lain juga menggunakan Discord ataupun juga menggunakan Skype. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita baru bisa menggunakan teknologi dengan Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa yang mengikuti secara aktif menggunakan Telegram. Baik, untuk malam ini kebetulan pemateri tadi harusnya diagendakan, kami mengharapkan tadinya adalah kehadiran Ustadz Sabik Taimullah dari Tasik. Tapi berhubung kalau malam kami memberitahu beliau juga terlalu larut malam, sehingga kami tidak bisa mengkonfirmasi beliau bisa. Beliau saat ini kondisinya juga masih belum fit penuh, dan kita doakan semoga beliau segera pulih kembali. Allahumma syafa'allah ya Ustadzi. Nah, karenanya untuk hari ini dengan terpaksa ya, ini juga dengan diskus dengan para asatidz di sini juga akhirnya meminta saya untuk memberikan materi. Baik, mungkin untuk pembuka ada yang bisa datang ke sini ke depan, barangkali Matin ngebuka dulu, Tin. Silakan dibuka, silakan sini. Ya, dibuka dulu. Sini. Sebelah sini nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tidak ada ucapan yang patut kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillah kita masih diberikan waktu, masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman untuk senantiasa menghidupkan kajian di malam di 10 hari terakhir ini. Oleh karenanya kita harus senantiasa menjaga semangat kita, menjaga kualitas kita dalam mencari ilmu, yang mana dengan ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin. Langsung saja mungkin ya, untuk mempersingkat waktu akan dikembalikan kepada pemateri, yaitu bersama Ustadz Dedi Kasandi dengan tema konsekuensi menyatakan diri Muslim. Kepada Al Ustadz dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Matin. Jadi sebetulnya materi ini itu sudah terkumpul sejak lama. Baik, terutama terkait dengan pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup selama ini, kemudian juga dengan ditambah ilmu selama hidup bersosial ataupun dalam tholabul ilmi. Dan yang paling penggerucutan adalah dalam beberapa hari ini. Sebetulnya sudah lama ingin membuat satu tulisan itu yang judulnya ini apa, ternyata entah bagaimana ya, qadarullah itu Ustadz Eka yang merupakan guru kita semua itu mengerucutkan antara konsekuensi dan konsistensi gitu. Jadi yang terberat memang konsekuensi. Jadi konsekuensi menjadi seorang muslim, di mana seolah-olah umat Islam saat ini terutama di Indonesia ya, sekali lagi yang saya garis bawahi itu di Indonesia. Ini betul-betul harus menjadi catatan bagi kita semua. Kita semua mengharapkan ibaratnya tuh seolah-olah ibadahnya ya gitu kan, sesuai Quran Sunnah ngakunya. Bahkan dengan berbagai, ada juga yang dicampur dengan kreativitas kan ibadah itu. Kreativitas manusia, padahal Rasul nggak dicontohkan. Terluar itu semua. Kita keluar dari itu semua dulu. Jadi
Manusia itu pada dasarnya apabila kita lihat dalam petunjuk yang diberikan oleh Allah tentang diri kita, manusia itu fitrahnya itu hanifah. Hanif punya cerita, di fitrahnya itu ya, dari sananya diciptakan Allah itu hanif. Maksudnya bagaimana dengan hanif? Hati kecilnya itu cenderung kepada memihak pada hal yang benar. Jadi seorang maling sekalipun kalau ditanya, maling itu bagus nggak? Dia akan bilang enggak gitu. Demikian juga kalau seseorang itu tanpa sebab memukul orang lain. Kalau ditanya bagus nggak itu? Pasti dia akan bilang tidak. Yang jadi masalah ini adalah kalau maling kumpul dengan maling. Itu tidak akan lagi ngomong maling bagus dan tidak, itu sudah kumpulannya seperti itu. Tapi apabila dia keluar dari kumpulannya orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang jujur pada hati nuraninya, fitrah, dia akan mengatakan dia tahu mana yang baik, mana yang salah. Dan tidak semuanya perlu kita pelajari pakai ilmu ya. Artinya manusia itu nggak usah dimodalin apa-apa, itu udah tahu kok mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kita juga dalam kajian-kajian, beberapa kali kajian itu menggugah. Ternyata kita apabila mau jujur dalam hidup kita itu mendapat ilmunya itu seling belakangan. Kenapa saya nyatakan demikian? Betapa banyak orang-orang yang hidup di Baduy itu tahu bagaimana cara menjaga alam. Mereka belum tahu bahwa di muka bumi ini Allah melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Can apal dalil. Tapi mereka secara fitrah itu sudah tahu. Itu enggak baik, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Dan kalau terkait dengan alam, mohon maaf ya, Indonesia memalukan, jujur saja. Bangsa kita tuh memalukan. Kenapa saya bisa memalukan? Di luar negeri, Anda mau mancing itu ada ukurannya. Kalau ikan ini, salmon di daerah sini itu beratnya minimal sekian pons. Kalau pons itu mungkin sekitar setengah kilo ya. Beratnya harus sekian pons. Di Indonesia enggak, sungainya diportas. Diracun itu sungainya. Jadi anaknya impun pun kena kalau bisa. Nah di luar enggak bisa seperti itu. Kemudian kebijakan dalam berburu, ini hanya dididiknya itu dari rumah ke rumah. Ini lucu sekali di luar negeri itu. Anda dalam satu perjalanan melintasi daerah yang di sana ada rusa, ini saya hilangkan beberapa kontak teman ya, saya ingin berharap bisa ngobrol dengan teman-teman di Texas, teman-teman saya di Las Vegas, itu kalau saya kontak repotnya nanti saya ngomong sendiri gitu. Dianggapnya kamu ngomong apa gitu. Nah itu saya dapat dari beliau ini gitu. Ternyata di luar negeri kalau Anda dalam perjalanan melintasi suatu daerah, di sana ada babi hutan, di sana ada rusa, ketabrak gak sengaja. Apa yang Anda lakukan? Di sana sudah menjadi tabiat itu mendatangi kepada petugas kehutanan, ngomong, saya nabrak Pak, ini tadi gak sengaja, gak dikasih apa-apa. Anda gak kena fine, gak kena denda, enggak, bebas. Tapi kalau Anda kabur, Anda dikejar, Anda didenda, kalau Anda nolak dan mangkir, Anda akan disel. Itu aturannya straight. Ini luar biasa di luar. Di kita bagaimana? Tidak. Kemudian kesadaran-kesadaran lain yang perlu kita tumbuhkan. Ini saya masih berbicara di luar, nggak usah jadi muslim dulu. Belum konsekuensi menjadi seorang muslim, tapi menjadi konsekuensi orang yang jujur hidupnya dalam hidup. Itu adalah sampah. Ini sampah, ini coba perhatikan deh. Saya justru ketika selama saya hidup di sana, itu saya nggak lama, cuma 3,5 tahun. Tapi dampak pulang ke Indonesia, kehajatan teh kayak saya seperti orang yang asing. Kok bangsa saya begini kalau hajatan ya? Saya di sana itu makan namanya di defect atau chow hall. Jadi kalau militeri, tempat makan militeri itu namanya chow hall. Di chow hall itu kayak kalau kita teman-teman paham itu di rumah tahanan. Tapi mereka berlaku begitu semua, mereka masuk wajib cuci tangan. Itu sebelum cuci tangan itu ada namanya cek ID card. Anda bener nggak itu ID cardnya masih punya akses makan di situ. Kalau Anda misalnya menjadi seorang escort, itu ada tanda E ya, escort di ID cardnya. Anda itu boleh membawa maksimal 10 orang yang Anda escort, yang Anda dampingin untuk makan di situ bersama Anda. Setelah Anda tadi dilihat cuci tangannya bagaimana. Jadi kalau di Indonesia cuci tangan baru sekarang gara-gara corona, saya juga bingung dan cuci tangannya salah. Di kita cuci tangan dibasahin dulu baru dikasih sabun kan? Enggak.
kasih sabun dulu baru dibanjur air. Jadi nggak boros sama air. Ini keran dibuka muka kene, ya kan? Ngambil sabun masih muka gitu. Nah ini yang hal yang sepele, tapi itu saya lakukan selama di sana membuat pikiran berubah. Oh begini ternyata. Nah kemudian pas Anda masuk ke dalam, Anda itu akan dikasih baki. Dari baki Anda akan dikasih piring, dari piring Anda akan terus Anda mau manggil makan apa saja suka-suka, semeledaknya perut. Jadi kalau teman-teman tahu lapang sepak bola ya segede gitulah tempat makannya. Itu sekelilingnya makanan semua. Suka-suka ngambilnya. Yang jadi masalah adalah ketika Anda selesai makan ini jangan pernah berpikir Anda ninggalin satu ini ya, tusuk gigi tahu kan? Tusuk gigi ketinggalan di meja itu nggak ada. Apalagi bekas makan, mau piring, mau sendok, mau apapun bekas Anda makan sebanyak apapun, itu semuanya dari baki Anda disetorkan ke bagian dishwash. Ada meja khusus di sana yang menerima semua orang habis makan diserahin ke situ. Coba hajatan di Indonesia, perhatikan. Maka si piring di bawah kursi, gitu kan? Sampai saking pingin hematnya diganti sekarang pakai aqua gelas. Ini sebenarnya bukan mau hemat, bukan mau praktis. Kalau mau hemat ya isi air seperti itu ya, isi ulang lah. Cuma standar saya selama di sana saya menggunakan RRO untuk minum gitu. Untuk cuci muka ya RRO. Jadi murah sebetulnya, lebih murah ya. Cuma yang nggak murah itu apa? Coba perhatikan aja di mana-mana. Gelasnya. Nggak di mana-mana itu, gelas bekas makan, bekas minum itu berantakan di mana-mana. Karena nggak disiplin di kita. Apalagi sekarang budayanya sudah menggunakan gelas kemasan. Udah, coba perhatikan. Memang praktis tapi menyisakan sampah yang enggak karu-karuan. Yang ngebersihannya kayak geuleuh jujur saja ya. Apa bahasa Jawanya? Enak. Jadi saya tuh Jawa, Sunda, Ongko gitu ya. Jadi buat saudara-saudara saya yang di manapun di Indonesia. Ini sebelum saya membahas tentang Muslim, saya akan membahas dulu tentang kita jujur dulu sebagai seorang yang benar gitu. Kemudian kita menginjak lagi lebih jauh lagi. Sekarang dari tabiat kita saya bahas makan, saya bahas tentang lingkungan. Yang terberat itu adalah interaksi. Orang Indonesia belum pandai memanusiakan manusia, jujur saja. Jadi di kita itu masih memanjakan anak, mendidik anak itu dengan kemanjaan yang batasnya bingung sendiri kita. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri anak masih kecil, Anda boleh buka deh. Saya sayang HP-nya anak saya yang kecil, Arsila itu nggak saya bawa. Kalau saya di sini bisa lihat, itu yang dia lihat di sana, salah satu lagu yang selalu terngiang di telinga saya. Ketika si anak ini menangis, John jangan kamu menangis, jangan kamu menjerit, bukan begitu caranya meminta. Bayangkan, ini anak masih kecil, masih batita ya di bawah 3 tahun. Lagu yang terus saya putar memang dengerin itu lagu nak. Jadi anak itu dididik, bukan menangis, bukan menjerit. Jangan menangis, jangan menjerit, bukan begitu caranya meminta. Kemudian coba perhatikan sama bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian suka nonton film horor yang ada anak-anak kan, yang ada boneka. Itu setiap anak pasti tidur di kamarnya sendiri dan kalau mau tidur bapaknya datang atau ibunya datang mengantarkan kemudian dimatikan lampu. Tik, ada yang protes nggak? Nggak ada. Si anak ini tidur di Indonesia. Boro-boro di pariman lampu baru berani keluar rumah sekadek tah, pocong, kadek tah. Ya iyalah anak kita itu dikotori sama orang tuanya sendiri. Makanya di rumah saya ini boleh tanya sama kakaknya ada Fadil di sini. Saya paling marah kalau anak saya ditakut-takuti tempat gelap. Paling nggak suka. Kenapa mesti takut? Gitu. Jadi jangan mau. Dan pendidikan seperti ini itu harus mulai kita rubah dari kita. Ini belum bahas Muslim ya. Kalau saya bahas Muslim, saya kembali ke salah satu surat Al-Fussilat. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak, menyeru, ayo kepada Allah. Wa amila sholiha, kemudian beramal soleh.
Ini amal solehnya kutip aja dulu lah, bagi yang mungkin yang mendengar di sini ada yang non muslim, ya solehnya ntar dulu deh, anggap aja nggak ngerti, beramal baik saja dulu. Wa qala innani minal muslimin, ini yang berat. Konsekuensi mengaku diri sebagai muslim itu akan berbalik, bahwa kalau di santri itu ada mayyakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ini seharusnya mengikat, bukan hanya baiat-baiat yang dibaca oleh santri. Itu kan umum gitu ya di kita. Santri baca we baiat, si guruna ka mana? Coba si murid suruh baiat teu meunang telat, guruna eueuh. Tenang we murid mah keur baiat ieu ngarudut, guruna teh di tukang. Ngabandungan teu. Bagaimana pendidikan ini mau berhasil? Gak bisa. Ya, ini yang perlu bagi kita semua untuk menyadari. Secara umum ya ini, baik umat Islam, baik non muslim, saya bicara Indonesia dulu, saya belum bicara muslimnya dulu. Kalau sudah ngangkut muslim, saya sampaikan saja, jangankan non muslim, muslimnya saja berat untuk menjalankan itu. Tapi dia akan memperoleh satu ketenangan hidup. Seorang muslim sejati akan selalu mengusahakan dirinya melakukan yang terbaik. Hadis Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Pertanyaan apal deh hadis eta? Saya can apal jujur nya. Saya sampaikan, saya teu apal secara teksnya. Tapi saya punya keyakinan murid-murid saya para santri apal. An abi saha eta teh sampai mereka ada yang hafal. Tapi pertanyaan saya, ngan saukur apal berani praktek atau tidak? Konsekuensi menjadi seorang muslim itu berat. Ketika menjadi seorang muslim kemudian gak konsekuen, jadinya apa? Munafik, adik tah. Ini saya betul-betul menyampaikan begini. Kenapa saya hidup saya berusaha 24 jam saya hidup, kalau saya melek manfaat, teuing naon we. Sanajan saya yang nungkul sendiri, merenung di satu tempat sambil melakukan hal yang gak baik, yaitu merokok. Ya, saya sampaikan ke semua, merokok itu gak baik. Jadi kalau ayah ngomong ngerokok halus, goreng, saya pelakunya. Kenapa saya gak bisa berhenti, udah menyandu. Dan saya selalu berdoa ya mudah-mudahan sama Allah dikasih kesempatan untuk bisa berhenti gitu. Walaupun balik nama kawak sorangan, dah geus kieu kumaha deui, saya belum tidak sempurna. Di saat saya diam sendiri dimanapun, saya selalu berpikir apa manfaat yang bisa saya berikan, apapun. Kalau enggak, saya pasti kalau lagi diam megang HP. Enggak bisa saya diam enggak megang HP. Kalau enggak ngomong sama orang. Nah ini HP saya ngomongnya sama orang lain yang tidak ada di sini. Saya mencoba memecahkan masalah, pecahkan semua. Kenapa? Konsekuensi menjadi seorang muslim. Jadi berat ya jadi muslimah. Kalau tidak mau begitu, kita tidak bisa, hati-hati kepleset di yang satu. Jangan-jangan masuk munafik nih. Itu yang harus dikhawatirkan sama teman-teman. Kemudian apakah jadi kafir enak? Lebih gak enak lagi kalau tahu ilmunya. Kalau gak tahu ilmunya mah santai-santai aja. Yang berat itu, kita sudah mendapat ilmu ya dari Ustaz TK di sini semua ya. Dan juga dari guru kita yang lain. Ketika kita ditanya, Dacan menang hidayah. Hidayah itu sudah ngejeblak jujur nama. Sudah sangat terbuka informasi-informasi yang diberikan oleh Allah untuk kita dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk kajian-kajian yang disampaikan para asatid. Kalau ngomong hadis repot ya, kita apal hadisnya tuh belum tentu hafal, tapi kalau paham mungkin. Kemudian juga demikian juga dengan Al-Quran. Ketika kita mengatakan ana muslim, nah ini yang berat nih, jujur saja ke teman-teman. Dan hal yang paling vital di antara semuanya, kita tahu wal asr, demi waktu. Makanya saya paling rewel bab waktu. Saya selalu mengingatkan 2 menit lagi, 1 menit lagi. Bisa nggak sih kita mohon sama Allah, ya Allah, aku mau mati nih, aduh semenit lagi aja deh. Aku tak baca istighfar dulu, bisa nggak? Semenit aja minta. Ditunda atau sedetik aja, ya Allah mundurin sedetik aja hanya untuk mengatakan la ilaha illallah, atau hanya cukup mengatakan Allah, sedetik kan itu.
Gak dikasih. Ya, kunci keberhasilan siapapun di luar negeri sana, kenapa di luar negeri itu hidupnya maju? Kenapa mereka pesat berkembang? Mereka sangat menghargai waktu. Dan ketika diteliti, dari mana mereka tahu? Ini jujur saja bikin jengkel, mereka tahunya dari Islam. Ketika dahulu sebelum perang salib terjadi, mereka ambil semua kitab-kitab itu. Mereka ambil semua, mereka buka semua. Apa kunci sukses menguasai dunia ini? Salah satunya waktu. Anda sia-siakan waktu, tidak akan bisa diulang. Percaya ke saya. Saat ini usia misalnya Kakang nih, usia sekian. Kenapa saya selalu dengan anak-anak yang masih usia muda-muda itu semangat? Karena Anda nggak bisa mengulang lagi, nggak bisa. Maka punten ya kalau lagi PDKT misalnya sama akhwat berharap kesananya bisa nikah misalnya kan nggak salah, tong setengah-setengah, tong kagok, sekalian ngomong, geus beres 2 bulan saya ngomong ke babeh ente, erek dilamar gitu kutenan naon. Jangan cuma ngeleang nggak jelas mau kemana nih arahnya nih, mau kemana nih. Hati-hati yang paling bahaya itu setan, paling bahaya. Bukan berarti nggak boleh silakan aja deh itu malu merah tuh. Siapapun pasti pernah ya ngalirik gitu, wih gelis oge, senang juga, wajar itu hal yang wajar. Cuma kalau sudah Anda melangkah serius, yang serius, jangan setengah-setengah. Gitunya. Dan itu karakter ini tuh harus kita bentuk. Kita akan dibentuk oleh tuntutan lingkungan. Jadi teman-teman jangan merasa dimanja, kenapa Indonesia nggak maju, soalnya Indonesia tuh enak. Jujur saja, coba aja buang sampah di depan dan nggak ada yang ngomel nggak, coba buang sembarangan. Ke ini nih ke selokan atau ke sungai, nggak ada yang ngomel nggak? Kalau nggak ada tibum mah. Di luar negeri itu sampai nggak berani. Saya kan bingung. Ini yang mengherankan. Kemudian waktu sangat berharga. Terhadap lingkungan itu sangat diperhatikan lingkungan itu. Kita kapan mau mulai? Kalau teman-teman masih mengandalkan yang lain, kewe sarerek sasarangan, nggak akan ada yang mulai nggak? Tidak akan pernah. Dan kita harus berperan aktif. Saya mendapatkan filosofi dari orang bule namanya Mike Harness. Beliau yang memberikan rekomendasi kepada saya 2 kali. Surat rekomendasi dari perusahaan ke saya 2 kali. Beliau mengatakan begini, kamu harus berharap satu saat nanti ketika kamu mati, orang akan melintas di depan kuburanmu dan bilang kamu ini orang baik. Saya gak peduli apa agamamu. Saya bilang gimana? Sorry bos. Itu juga ada di Al-Quran. Maksudnya, ya kalau di Quran tuh Anda cuma bilang dinyatakan begini, fit dunia hasanah, geus we gitu. Maksudnya, nggak usah dibahas lah. Nanti kita debat agama lagi saya bilang. Karena orang Islam diajarkannya apa? Fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Konsekuensi lagi tuh jadi muslim. Mudah nggak? Jujur saja. Terus terjadi sulit itu karena tidak dibiasakan. Coba lawan sama teman-teman. Lawan terus. Dan ketika kita tidak bisa sendiri, saya tidak akan bisa seperti ini. Punten ya kalau teman-teman ingin tahu, saya tidak bisa seperti ini. Kalau saya dulu tidak ditempa dalam lingkungan yang keras. Tidak bisa. Lingkungan selama saya di Indonesia itu keras? Enggak. Lingkungan saya di Indonesia itu enggak keras. Lingkungan keras saya itu di sana. Kembali ke Indonesia saya jadi orang yang lebih keras lagi. Kebawa keras itu. Jadi kalau melihat, ini kok kamu begini? Itu sudah hal yang biasa di luar negeri. Tidak boleh pakai baper, dan negor itu harus. Mengingatkan itu harus gitu. Kalau caranya orang kan punya karakter masing-masing ya. Ada yang ngomongnya teh siga Batak, siga nyentak gitu kan. Ya kalau ke saya yang belum tahu meureun, tepkeun sih Mas gitu. Makanya kalau di sini udah pada tahu ya karakter saya. Lama-lama ada sih Mas gitu, mantap gendang kayak gitu cicing sorangan. Ya emang begitu karakter saya. Tapi bukan berarti saya pemarah, saya bukan pemarah. Kalau saya marah ya iyalah wajar. Ya itu buat teman-teman. Jadi yang antum semua harus pahami, apa sih konsekuensi menjadi seorang muslim. Itu dulu saja. Karena iman ini bukan ranah. Saya secara pribadi jujur tidak berani membongkar bab iman. Ini goib. Hanya urusan antum dengan Allah. Barang siapa melakukan saum imanan wahtisaban, imanna mah teuing sama tak apal. Itu mah urusan masing-masing we jeung Allah. Ngan saya ningali we nempo kumaha we zahirna.
Jadi Anda semua di sini ngomong, "Dah demi Allah, cek kumaha ente." Saya cuma melihat zahir Anda seperti apa. Dan itu yang saya nilai gitu. Sehingga kalau mah tinggal ngomong, "Harita cenah kieu, duka ya Allah, saya mah hatena mah apa." Kan zahir kita. Nah, ini konsekuensi menjadi seorang muslim. Banyak hal, banyak PR-PR berat yang bersama-sama. Ini teman-teman nanti gini, saya selalu minta pada sahabat-sahabat untuk di masjid itu kan, sok di masjid diajar naon bawa balik. Sok di masjid siga kumaha bawa balik. Kalau di masjid diajarin adzan, pulang adzan. Di masjid kita belajar bersama ngaji, bawa pulang ngaji itu. Dimanapun, karena kita harus ingat, ada kalimat aina makanu. Dimanapun tidak ada satu tempat pun kita nyumput dari Allah, nggak bisa. Selama kita masih takut, ada kemarin juga ada yang memberitahu ke saya, "Mas, namun orang keras ke anak itu segan pada kita. Hanya pas saat dekat saja dengan kita, pas jauh dia jadi amburadul." Saya bilang, saya tidak pernah mau menanam seperti itu pada anak-anak saya. Saya selalu bilang, ada bapakmu matanya 2, tangannya 2, telinganya juga 2. Tapi Allah meliputi segala sesuatu di muka bumi. Sembunyilah dari Allah kamu kalau bisa. Gitu. Kalau kamu nggak malu sama Allah, nyaku mah ente we hirup nama gitu. Dan jujur bagi seorang ayah yang luar biasa, ini untuk Pak Inu juga ya, dan juga di sini buat orang tua lain pemirsa, 3 orang yang tidak kena kisos. 1, algojo. 2, kital dalam peperangan. 3, bapak membunuh anaknya. Gak ada kisos itu, hadis riwayat Muslim, silakan dicari. Jadi saya gak takut memarahi anak-anak saya. Kalau lillah, tapi kalau karena dosa boroning, anak saya mematahan saya didengerin. Dan dia tujuannya baik. Ya, di sini kenapa banyak orang tua takut ke anak? Istilah yang saya peroleh selama di Sunda itu nyaah dulang. Betapa banyak ya kemarin disampaikan, saya sampai nangis kemarin. Yusril ketika membaca kemarin menyampaikan khutbah atau kajian subuh yang disampaikan oleh B.Y. Habibie. Itu sedih loh, asli saya nggak kuat dengernya. Kebayang nggak nanti teman-teman, pas orang tua antum meninggal, antum bingung kumah ngamandian anak kalah kaleweh weno aya. Aduh bapak urang, aduh hidung urang maut. Tong loba nangis, uruskeun. Bakti terakhir antum itu. Komo gering siga nama hoream, gitu kan. Ngamandiana nanya bokanana, ayeuna kolot kar gering tak sok bisa-bisa. Itu harapan orang tua. Yang sangat diharapkan orang tua. Nah ini kembali lagi resiko sebagai seorang muslim. Berat ya, muslim itu artinya tunduk patuh. Cek Allah A, cek Allah B, cek Allah kerjakeun samampuna, cek Allah ulah samampuna. Ini nih ada kalimat, makanya saya juga satu hal doa penting ya, ada namanya Sayyidul Istighfar. Apal kan teman-teman ya, Sayyidul Istighfar kalau nggak apal waduh parah deh. Namanya aja Sayyidul Istighfar. Di sana ada kalimat salah satunya itu mastata'tum, sekuat kemampuanku. Ini penting buat teman-teman. Yang kedua ada doa juga. Ini biasanya salah satu doa pagi dan sore. Permintaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku kepada doa. Ya Allah, pajarkanlah aku pada suatu doa yang dengan doa itu yang aku akan sering aku baca. Kemudian diajarkanlah salah satu doa. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiris samawati wal atroba kulla syai'in wa malikah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Itu yang satu sisi, yang di sisi yang lain adalah permintaan Allahumma inna a'udzubika min syarri dari kejahatanku, wa min syarri syaiton wa sirki wan aktarifa ala nafsi su'a aw ajruhi la muslim. Yang saya tangkap di sini paling bagian akhir dulu dari panjang doa ini, yaitu dari menyebabkan muslim lain cilaka, gitu. Jadi resiko jadi muslim berat nggak? Ya memang benar. Makanya ketika banyak asatid menyampaikan
Hidup bagi seorang muslim ibarat di penjara emang bener atau segala meni segala ulah. Meni segala temenang gitunya. Apalagi di zaman sekarang pandemi. Bagaimana kira-kira mencegah anak kita jauh dari gadget? Ayo. Ini buat para bapak-bapak lah sama ibu-ibu. Gimana caranya menjauhkan anak kita dari gadget? Sekarang anak kita sahabatnya sudah gadget. Ketika anak ini kembali ke sekolah itu masih nempel itu. Perlu diingat ya sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang di rumah. Ketika nanti sekolah ini sudah mulai, bagaimana menghilangkan anak itu dari gadget? Selama ini mereka kalau punya soal tinggal buka searching di Google, searching di Wikipedia, selesai kok. Kita memulai lagi dari awal. Daya rusaknya ini bukan daya rusak dari virus coronanya, manusianya merusaknya lebih parah. Jadi proyek kan kemarin mau kita dibantu ini, bantu A, bantu C. Katanya kemarin juga informasi dari Ustadz Irwan bahwa perekonomian Indonesia anjlok 88%. Jangankan 88% ya, 200% anjlok aja mau ngepek mau. Perhatian ya, kita pasti masih makan. Selama sawah-sawah kini masih ditanamin padi, selama kacang masih tumbuh di negara kita, mau apa orang mah. Apa yang membuat kita rugi? Tol dibangun, sana dibangun, ini dibangun, kan butuh kela atuh. Duit dari ngutang lagi kan, nu mayar saha? Saya yang bayar, Anda semua yang bayar. Jangan merasa Anda nggak bayar, hati-hati. Terus kita bisa apa? Ya terserah lah, kita semampu kita aja. Tapi tong dipikiran teuing. Tong jadi jadi kumaha atuh orang, nggak usah, santai aja. Hiduplah produktif. Isukan orang erek melak iya lele. Kalau di pasar harga 20.000 udah orang mah eta teh gampang dengan lele teh. Orang mah jual 10.000, bikin begitu. Ya. Dan watak atau karakter yang aneh ya. Saya dapat dari mereka ini, more you give, more you receive. Semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak kamu akan memperoleh. Jujurnya, iya teh doktrin dari pendeta loh. Dan itu sangat kuat terus menerus disampaikan. Lamun diurang, ada istilah tadi Ustaz Eka bilangnya, si master rewel gitu ya. Ada begitu kan kalimatnya. Saya terima. Kenapa saya tidak berhenti? Saya bilang begini, saencan adan subuh aya nu ngamuk, orang bakal anger sega gitu. Kan adan subuh paling enak tidurnya. Balik ogannya atau gandeng gitu, sok kayak imah nu aya ente nu diserbu. Nah ini yang akan diganggu kita terus. Dan tugas kita memang itu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-A'la, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Emutan, geus we emutan gitu. Bukankah di surat-surat yang lain apa sih tugasnya para nabi? Mereka cuma mengingatkan. Resiko menjadi seorang muslim gitu. Muslim itu tugasnya bukan maksanya. Dia tunduk patuh dan juga mengajak yang lain untuk selamat. Nah ini yang berat sekali, yang menjadi beban pokok buat teman-teman semua. Dan ini harus menjadi upgrading kita di bulan Ramadan ini itu sama. Coba perhatikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini orang paling suka bagi-bagi makanan. Kita juga kemarin sempat kebanjiran makanan ya, Kang Matin ya, kebanjiran makanan kita sampaikan. Dan saya sampaikan kalau bisa jangan ada sisa. Gak habis, bagikan keluar, cari tukang becak, cari tukang ojek, cari siapa saja, bagikan cepat. Besok pagi kumaha, ya Allah, gak usah mikirin besok pagi, nanti malam belum dilewati, gak usah takut. Jadi sudah berkali-kali teralami, ya. Jadi buat teman-teman kita semangat. Apalagi saya punya keyakinan di setiap daerah di Indonesia ini yang katanya saat ini lagi krisis Indonesia ekonominya. Saat ini perekonomian lagi jatuh. Coba cari di mana-mana, takjil masih dibagi juga. Katanya kita negara miskin. Miskin dari mana? Kemungkinan yang bahaya itu kita miskin syukur gitu loh. Kaya kufur, nah ini yang bahaya. Sedangkan seorang muslim jangan begitu. Maka kita positif saja, jadi kumaha atuh. Nah kan kembali lagi ya, kalau kita kembalikan sebagai seorang muslim tugasnya kan cuma dua. Sabar atau syukur. Entong aral, entong kupur kan gitu. Jangan marah-marah, jangan jadi jengkelan, jadi jangan gak terima, tidak ridho, jangan. Ikhlas saja.
Tapi kalau kita sakit hati, kalau kita kecewa itu wajar, hal yang wajar, itu manusiawi. Ya, jadi kita berusaha hidup semaksimal yang kita mampu. Perhatikan Rasulullah dengan benar. Saya dulu sebelum saya jauh mempelajari tentang Rasulullah, terutama setelah di sini ya, setelah di Bandung itu saya banyak mempelajari dari tahun 85 tentang Rasulullah itu ternyata geningan seorang manusia yang biasa. Nya aya jengkel na oge, nyeri hati, aya jengkel kepada istrinya ada, marah sama istrinya ada, marah sama sahabatnya ada gitu. Jadi hal yang wajar ternyata. Terus kemudian apa ya, diejek, kemudian dia merasa jengkel terhadap orang kafir, ada gitu. Ada semua, persis dengan yang terjadi pada kita saat ini. Cuma kita terlalu ngomong, wah pokoknya Rasulullah paling wah, kata siapa? Rumah tangga seperti Rasul jangan, terkuat, gak kuat kita. Kita mending rumah tangga seperti kita, tapi mengambil ibroh dari apa yang telah dijalani oleh Rasulullah dan petunjuk-petunjuk yang beliau berikan. Ini sudah sangat mudahnya untuk menjadi muslim. Kita saat ini tuh jadi muslim itu udah enak banget. Buku panduannya ada, kemudian, nah kan biasanya kan ada demonya. Kalau orang mengeluarkan produk Suzuki mengeluarkan, tadi kan Ustaz Eka ceramahnya Suzuki ya, saya ikutan Suzuki juga lah gitunya. Produk Suzuki keluar baru, biasanya ada test drive. Orang ngotrak-ngatik dites tuh tingali, dicoba segala macam. Nah Islam juga ada, Rasul sudah ngutak-ngatik semua. Disuruh begini Rasul duluan, disuruh begini Rasul duluan, disuruh begini Rasul semua duluan. Kita yang gak sanggup. Disuruh haji, disuruh umroh, Rasul pergi, bahkan bukan nggak kayak kita naik pesawat, naik mobil, ente jalan pakai onta, sampai seperti itu. Case-case-nya coba perhatikan, apa yang kurang dari Rasul. Ketika kita ngomong ada Rasul mata kelaparan, kata siapa? Coba baca sirah lagi. Ketika masih posisi di Mekah, sampai lari ke pinggiran makanya hanya lumut. Karena apa? Tekanan politik. Nah kita harus paham sekarang tekanan politik terjadi di kita, di negara kita. Gimana kalau nanti katanya Cina menguasai kita? Emang kunaon saya bilang. Pertanyaan itu kan begitu sayanya. Kalau Cina nanti masuk, jangan Cina atau negara manapun juga masuk ke negara kita terus menguasai negara kita, emang kenapa? Pertanyaannya kita mau apa gitu. Justru pertanyaan saya bukan itu, Allah di mana gitu loh. Dia eta tuh ngarasup geus kenal ka Allah encan. Udah kalapir, ternyata nanya kabar, geus diajak ngobrol can ngomong Cina lagi teu bisa kumaha dakwah ke orang Cina gitu. Mereka juga punya hati. Ya. Kita harus lebih bisa menampilkan tong bisa saukur ngobrolnya. Kalau nggak bisa aja mending diam. Kenapa terhadap Cina saya nggak banyak bicara? Karena beberapa kali saya punya partner bisnis orang Cina, orang Xinjiang. Kontaknya masih ada di saya. Nih kalau saya cari di sini ya, saya nyarinya di sini bisa tanya ke Martin. Ini ngasal Tin ya. Saya hanya nyari begini Tin, mau saya kontak di orangnya. Maaf. Saya mau kontak orangnya, saya searching namanya. Dia posisi nanti paling atas. Tahu saya cari di sini. Ini kalau saya udah nyari nama orang di sini, biasanya dia namanya paling atas. Kontak. Dia kontak saya di kontak HP lemot biasa Tin, harap dimaksudnya sing sabar we HP nama kieu. Jadi dia orang Xinjiang dan dia adalah orang yang awal dulu bisnis dengan saya di perusahaan CCTV. Jadi lucu ya, saya dulu tahun 2007 2008 itu beli CCTV yang keren harganya tuh 3-4 juta satu. Saya beli ke sana harganya coba tebak berapa? 200.000. Dan saya ngimpor dari dia cukup banyak dulu. Pantas saya orang-orang di orang teh beuki beunghar gitu nya. Nu beunghar. Kalau saya bilang geus jual we, itu sabaraha 200, jual we kurang 800. Pan di ditu kan ngajualna 3 juta. Keun bae kasih we lah garansi 1 tahun. Meuli 2 400.000 kan? Malah 1 tahun mau rusak mau, berarti kan 2 stok. Enggak usah banyak-banyak. Tapi kalau bisa ngambil untung 3 juta kenapa mesti 800 katanya.
Ya saya bilang, ya mental-mental seperti ini yang harus diluruskan di negara kita. Jadi kalau kita bisa menjual murah, kenapa tidak? Kalau kita dagang, nah ini juga teman-teman ya. Teman-teman yang muslim, saya itu pedagang aslinya. Saya cuma selalu bertanya, lamun dagang neangan bati, saya mau nuluykeun. Lamun dagang neangan infak, hayu. Mun perlu behakeun sina hancur kumaha cek. Hancur teh orang hirup, teu gini kan. Biasanya dipermudah sama Allah, nggak tahu kenapa. Jadi itu di Lapak Irop, saya juga buka jualan di sana. Apapun yang saya jual 10% dari penjualan, bukan 10% dari bati ya. Saya jual susu harganya berapa, 10% dari penjualan masuk untuk infak. Pertanyaan rugi ente, nah dan begitu orang bayar teh ngomong, Pak Dedi tengah enak atau Pak bayar sakitu ya keur Bapak we, leuwih terus saya teh. Kan saya nggak mungkin harganya jadi naik. Saya sudah pasang tarif kok gitu. Nah ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Makanya teman-teman konsisten menjadi, bukan konsisten ya, konsekuen menjadi seorang muslim. Ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Dan yang paling berat saya perhatikan khusus Indonesia itu adalah waktu. Orang Indonesia masih sangat berat untuk disiplin waktu. Makanya mudah-mudahan tersisa berapa hari ya, ini saya nanti akan tetap mengingatkan. Jam sekian menit lagi siap-siap, sekian menit lagi. Saya beranggapan anggap di bandara gitu kan. Di bandara kan the passenger to Singapore in gate 5. The flight will, wah kan seperti itu ya. Jadi teman-teman sok aja biasakan begitu. Anggap aja rek indit gitu. Lamun orang telat, kumaha encan tapi kehendap maut. Emang gak bisa buat Allah. Di soledat lah alasanna kaburangan teh kan ngalaman mungkinnya ngurus santri di sini kaburangan lompat teh soledat teh tungtungna teh untuk masih hidup gitu. Nah ini jadi acuan buat teman-teman terkait dengan yang saya sampaikan. Jadi tidak terlalu banyak dalil tapi saya lebih baik banyak kepada praktek. Oke mungkin dari saya itu saya coba buka aja forum untuk tanya jawab dari yang ada di sini dulu. Saya persilakan dari Pak Inu, dari Nasrul, dari Fadil, Sani, silakan yang mau bertanya. Sebelum saya buka nanti dari peserta yang online ya. Ada pertanyaan? Kenapa dari peserta online? Oke, baik dari peserta online silakan. Dari ada Pak dari Ustadz Aib Saipullah, ada Kakang Azki, kemudian ada adik saya ternyata ya, Ibu Dokter, kemudian ada, waduh ada istri saya juga, ada Pak Sirot. Ya silakan yang mau ditanyakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada saya kembalikan ke yang ada di sini. Sahrul ada yang ditanyakan? Dimas? Kakang? Masih megang HP juga? Ayo. Ya dan saya berharap mudah-mudahan nanti Ustadz TK juga setuju. Satu hari tersisa dari nanti menjelang ending, saya mengusulkan 12 jam kita tanpa pegang HP. Bisa enggak? Jadi saya nanti mengusulkan di saat di saat kita itikaf sekarang itu saya mengusulkan 12 jam. Oh ya, enggak apa-apa. Yang tidak di mute yang mau nyampaikan silakan ngobrol sementara ya. Saya nyampaikan dulu permohonan ke Ustadz TK di masa sisa sekarang kita berapa hari lagi menjelang Id, akhir daripada itikaf, saya mengusulkan minimal 12 jam kita nggak pegang HP. Jadi seluruh HP dikumpulin gitu ke Ustadz TK, keresekan we. Gitu. Mau saya cuma pengen nguji kita jadi sekarat nggak gitu. Atau akan terjadi sesuatu yang luar biasa nggak pada kita atau fine aja gitu. Ya. Ini satu tantangan dan juga saya harapkan untuk para ibu-ibu, para bapak-bapak yang ada di rumahnya semua ya, baik yang di Hayatuna TV ataupun di Hayatuna Radio, kita coba yuk. Berapa hari lagi kita kan mau lebaran nih. Biasanya itu yang rame itu komunikasi error itu HP. Coba kita tes 12 jam gak pegang HP serumah. Masukin semua kantong gitu. Tungguan cik, aya naon gitu. Udah mulai naon mau.
Nu aya ajakin baca Quran bareng, ajakin apa. 12 jam aja. Kalau susah potong 2, 6 jam. Tapi bukan pas mau tidur ya, kalau mau tidur kan percuma. Kalau mau tidur percuma, jadi momennya ini momen produktif. Misalnya dari jam sekian pada ada di rumah, kumpulin semua HP. Nanti semua akan jadi orang bingung, perhatikan aja. Si Ganu baringung, naon gitu. Nah ini saya mengusulkan ya, mudah-mudahan disetujui. Baik, silakan untuk yang di rumah, yang mau ditanyakan. Sudah ada 9 sekarang mulai. Offline. Azmi baru masuk. Ada yang mau ditanyakan silakan. Yang dari rumah atau ini sambil kesibukan lain ini mungkin. Oh boleh. Alhamdulillah ya, ini yang di masjid. Saya merasakan kasih sayang dari jamaah itu luar biasa ya. Jadi kami dari pertama datang ke sini itu makanan itu ibaratnya nggak berhenti sampai kami bagikan juga kepada warga sekitar, ke tukang ojek gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kami di sini dapat memberikan manfaat dan dapat berbagi karunia dari Allah. Mudah-mudahan itu menjadi rizki bagi siapapun yang memberikan hartanya, makanannya ke kami ini, mudah-mudahan menjadi rezeki, yaitu menjadi amalan yang baik, menjadi sesuatu yang dibelanjakan di jalan Allah ini menjadi amalan-amalan soleh. Baik, yang kalau tidak ada bertanya, saya silakan itu tolong Fadil, silakan Sarul. Ya, tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bebas kan ya, Mas? Silakan, bebas. Ya? Bebas. Mungkin ini sembari sharing juga ya, Mas. Di kampung saya ya, Mas, mau sedikit cerita gitu. Di kampung saya itu sekarang itu sedang ya baik, di kampung saya itu sekarang sedang marak ini ya, Mas, praktek judi yang seperti itu, judi dan terus selebor, Mas, miras. Nah, terlebih lagi kan sekarang itu mendekati Lebaran ya, Mas, mendekati Lebaran. Nah, biasanya di malam takbiran itu banyak yang melakukan praktek-praktek minuman keras. Nah, di kampung saya itu, Mas, nah ngariung gitu, sabari ngararinum gitu. Nah, pertanyaannya gitu, Mas, pertarosanana kira-kira apa gitu ya yang harus dilakukan, cara yang efektif gitu, cara yang tepat. Kalau misalkan di mimbar mah suka ya, sering juga itu digembor-gemborin sama sama ustad-ustad itu masalah yang seperti itu. Nah, tapi kira-kira adakah cara yang lain gitu? Apakah harus dakwah bil amal gitu untuk membasmi hal-hal yang seperti, karena itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun itu setiap malam takbiran pasti banyak yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Itu, Mas, pertanyaannya. Baik, terima kasih Sahrul. Dan hal tersebut catatan ya untuk teman-teman. Itu di sana mungkin sebentar. Baik, tes sudah ada suaranya? Oh, Mi, bentrok, Mi. Oh, betul. Itu akunnya salah. Sorry, Mi. Ya, sekarang harus record lagi, Mi. Oke, baik, sekarang suaranya mudah-mudahan sudah ada. Baik, jadi gini. Tadi Syahrul menanyakan, coba diulangi, Rul, mungkin tadi suaranya hilang. Silakan diulangi lagi pertanyaannya, Rul. Ya,
Jadi di kampung halaman saya itu banyak khususnya para pemuda-pemuda yang mabok selebor ya. Nah, terkhusus lagi di malam takbiran. Nah, dan itu terjadi setiap tahun pasti ada itu. Nah, kira-kira cara yang tepat apa untuk membasmi penyakit masyarakat tersebut karena apa gitu ya, karena kalau di mimbar itu sudah sering digembar-gemborkan sama ustadz-ustadz gitu. Nah kira-kira adakah cara yang lain gitu selain itu yang lebih efektif gitu? Baik. Gitu Mas. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan itu ada dua. Selain penyakit masyarakat berbentuk, sebetulnya disebut penyakit masyarakat dari mana? Saya gini ya. Jadi kadang-kadang penjelasan ini membuat saya bingung juga kalau menggunakan bahasa Indonesia. Disebut penyakit masyarakat yang mana? Yang sakit apanya? Penyakitnya apa? Kan bingung ya. Yang jelas itu dilarang sama agama. Udah gitu aja, bukan penyakit. Itu menang, gering, hente dan tegering atau mah. Tidak boleh saja sama Allah. Yang kedua, tadi pertanyaan judi kan. Mabuk dan judi. Ini dari ujung ke ujung tidak akan pernah kita bisa lepas meninggalkan itu lingkungan seperti itu, termasuk marga asih. Kalau di Bandung ya, ini teman-teman yang sering curhat itu teman-teman marga asih. Brigade-brigade di sana itu biasanya menjelang tahun baru, malam begini mereka melakukan sweeping. Ya, pertanyaan saya begini, kita ini doing, kemudian kita ini talking with heart, dengan hati atau dengan mulut. Kita tahu nggak masalahnya mereka apa? Ini yang paling umum nggak dipahami. Ya, makanya kalau antum pada lihat semua dituturutin ular, kalau si Pak Kiainya yang ngomong, tukang mabuk semua pun diem. Kenapa? Si Kiai ini dia jati dirinya jelas. Jadi orang yang dirasakan manfaatnya oleh umat gitu. Nah, kita yang dalam posisi seperti ini tidak banyak berbagi pada umat, susah. Contoh lain Rul ya, daerah saya. Itu dulu orang bilang beling kan, coba tanya sama Padil sama Nijam beling, ente balakir kabeh. Karena apa? Setiap kali kita punya sesuatu rezeki apapun kita bagiin. Baik sanajan sapotong sewang, sanajan saeutik, bagikan kata tangga orang. Sampai saya bawa singkong cuma 2, gede-gede singkongnya potongan mila letik nih bagikan. Apa sih susahnya kita berbagi? Mualah naon. Nah kalau sifat kita itu sudah berkurang, kita nggak tanya dulu. Jadi gini, jangan ditanya dulu sakitnya apa, tapi sumber sakitnya apa dulu. Jangan-jangan teman-teman antum yang di sana, yang di Cianjur, dimanapun ya, jangan-jangan mereka kurang informasi. Jangan-jangan mereka bingung bergaul sama kita dan gak dicap, ente mah budak jalan, budak bedegong gitu. Ya kalau memang sudah ditakdirkan nanti kudu tempur, udah pasti tempur kok. Tidak mungkin bisa disatukan dua hal yang berbeda, nggak bisa. Gitu. Makanya apakah Abu Jahal, kan antum pada dengar ya dari beberapa kajian, Abu Jahal itu mengakui kebenaran Rasulullah, tapi yang paling kepingin membunuh Rasulullah juga gitu loh. Kan lucu. Jadi ada juga orang yang memang karakternya karakter seperti itu, sudah mendarah daging. Nah tugas kita apa? Jadilah diri kita, jangan sampai kita terpengaruh. Tidak akan terjadi apapun gangguan pada kita kalau kita teguh jadi orang yang baik. Jadi yang paling berat Rul ya, jadi bukan apakah dakwah kudu bilmal, capek Rul. Kadang-kadang orang merek duit dipakai beli minum deh sama mereka. Dikasih uang sama kita, duitnya dipakai judi. Repot kan? Gitu ya. Jadi Ya. yang kita perlukan tuh mungkin lebih mendekat, mengenali mereka, kemudian kita bicara dari hati ke hati, diajak main ke kita, biasanya yang paling enak ngeliwat gitu ya. Paling gitu. Ya, terus gini ya Mas. Nah kalau untuk diajak bicara itu kan harus instan tentu, harus istilahnya rutin gitu kan ya. Nah sedangkan itu kan kebanyakan orang-orang yang bekerja di kotanya di Kararota, tempo naon teh. Mereka pulang ke kampung itu kan biasanya pas lebaran itu pasti parulang. Nah biasanya pas pulang ke kampung itu mereka melakukan
hal-hal seperti itu. Jadi lebih sering di kota gitu. Nah itu yang paling berat lagi PR-nya, justru antum mendekati itu orang luar masuk ke sini teh tamu nggak punya rumah atau aslinya punya rumah. Misalnya gini, Ada yang tamu, ada yang memang pribumi orang sana. nah pribuminya Nah, berarti dia aya nu gering. Orang gering menampung orang-orang yang mumpang mengpeng istilahnya. Nah ini yang paling berat, kalau dipelajari gampang masalah-masalah seperti itu. Jadi pendekatan dari hati ke hati itu gini, orang apalagi ini banyak terjadi terutama di Cirebon, ini ada adik saya tahu nih. Orang Cirebon kerja dari jauh, Jakarta kemana-mana. Kemudian ketika mereka sudah mendekati waktu libur, mereka pulang ke tempatnya kampung masing-masing. Mereka pingin berbagi dengan temannya, caranya beli minuman keras, garariung. Iya. Pertanyaannya kolotna ke mana? Bahwa kolotna ngajarkeun anak itu. Ini harus dipelajari dulu masalahnya. Apakah ini jadi budaya? Gitu. Ini harus diketahui dulu. Apakah mereka melakukan itu tetap apal? Kemudian gini, menyuruh menghentikan sesuatu yang tidak baik itu jangan seketika. Kasih solusi. Contoh gini dulu sempat ya terjadi sama saya pelacur. Bingung dia bagaimana harus berhenti. Dan saya kita nitah eureun kayak mau nanya terus saya hirup kumaha kaharep. Bingung pan saya. Kudu kumaha. Saya nggak mau banyak bicara, cuma saya bilang Allah teu meunang nu kitu. Eta teh haram cek Allah. Wah, ini saya nanya, ente percaya ke Allah teu gitu ya unggul. Saya mah teu nanya lain, ente percaya teu ke Allah? Mun percayanya Allah mah teu meunang nu kitu teh geus beres. Jangan terlalu jauh. Nanti kita larut gitu, jangan terlalu larut, jangan juga kita harus memberikan solusi itu terutama masyarakat sekitar situ, itu kalau bisa, memang tidak bisa sendiri solusi antum ya. Antum harus mencari orang, jadi usia itu punya peranan penting. Ya, kemarin juga Mas saya tuh ngobrol sama pemuda-pemuda, ya istilahnya golongan kanan lah gitu. Ingin bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Jadi bukannya saya saja gitu, ingin dengan pemerintah setempat. Ya seperti kan di sana ada Karang Taruna, ada RW-nya juga. Nah kita akan mengadakan sweeping di malam takbiran itu, rencana itu. Jadi saya mengusulkannya gini sebentar. Ini ngomongin sweeping ini kesannya keras loh. Iya memang. Punten ya, ngomongin sweeping ini kesannya keras. Iya, jadi kalau menurut saya sebelum di sweeping ketahuan nggak siapa aja itu orangnya, yang orang lokal. Ketahuan sudah. Ya sudah, ngobrol sama orang lokalnya dari hati ke hati dulu. Jadi jangan ngomong, kamu jangan bikin rusuh di sini, bukan. Dan dia mah tidak ngerasa bikin rusuh, duit aing, minum aing, menetu menang. Tuh kan gitu ngomongnya. Ngan tempo nanti ayah bencana KB kebagian lain. Nah, karena itu prinsipnya pasti ke sana. Karena itu yang harus sampaikan itu tanya dulu. Kieu we ente rek sadat deui moal, rek kafir wae gitu. Kan Allah teu meunangnya, ku ente dilarang. Konsekuensi lamun ngalawan naon naon. Kafir pan. Nya sok berarti KTP ente sukan ganti jeung Pak RT ngomong gitu. Ente agama isuk digantinya ya tanda tangan. Beres pan. Arembung pasti. Metodologi kecerdasan kita berpikir. Gitu. Jadi kalau ditentang, itu orang-orang seperti itu dari dulu saya hadepin, lu ngapain usil banget sih, apalagi pemain judi lu. Pemain judi itu kalau dikasih tau repot, duit saya kok kamu usil banget gitu. Emang orang judi gangguin apa ke kita? Coba, saya nggak tahu ya kalau di Indonesia pemabok itu rese. Saya di luar negeri ngumpul sama pemabok nggak ada yang rese. Saya sampai foto-foto. Sampai saya ada videonya di YouTube saya lihat itu, mereka minum-minum. Wah, di santai, nggak ada masalah, nggak ada yang rese, nggak ada yang ngomongnya ngawur. Karena begitu mereka lepas kontrol, mereka langsung tahu apa yang harus lakukan, masuk kamar. Nggak berani bikin rese. Ya memang beberapa kali ya orang-orang pengawal, pekerja itu dideportasi ada sampai sekitar 6-7 orang lah selama saya di sana, gara-gara mabuk. Tapi dibanding 6.000 populasi kan nggak ada apa-apanya itu. Rata-rata pemabuk. Nah bedanya di kita mah mabuk teh tingger naon gitu. Jadi kalau dibilang mabuk seperti ini itu gimana habitat orangnya. Karena kalau untuk orang Eropa ya terutama yang mengalami 4 musim, orang Jepang gitu. Mereka sampai bingung sama orang Indonesia, sama orang Muslim, kok kuat dia nggak minum tapi badannya masih kuat gitu.
musim dingin. Dan saya bilang, una naon, kan we maut da moal naon, saya mah mati karena taat daripada kudu maksiat gitu. Ya satu gambaran saja itu ya. Jadi kalau buat Sahrul tadi solusinya, cari masalahnya. Ada pendatang, beritahu kepada mereka. Jadi kalau mereka diomongin dengan hal-hal yang kadang gini ya, kita tuh sembunyi biasa ngomong, sembunyinya pakai aturan, pakai bahasa umum. Penyakit masyarakatnya jadi penyakit masyarakat atau itu mah bukan penyakit masyarakat itu mah. Kemaksiatan yang dibiarkan, bukan penyakit masyarakat kok jadi penyakit. Bingung kan kadang-kadang, kita ini dibikin blur gitu kan. Makanya termasuk rumah sakit, merokok, itu kan bingung saya juga. Di luar negeri namanya bukan rumah sakit, hospital namanya. Bukan sick house gitu, ente. Merokok gak ada namanya smoking, no smoking, temenang ngasep di dinya teh gitu. Hasep naon we, erek make apa namanya, yang pakai vape itu mau pakai vape-nya, atau orang-orang jadul saya kan nggak paham intinya. Vape ya, mau pakai rokok, mau pakai apa, temenang nyeun haseup di dinya mah. Gitu. Ada orang jadi rokok, kan orang tengah rokok, orang mah vape. Ya, bahasa itu menimbulkan bener kata Ustaz, ada konsekuensi logis gitu ke kita. Jadi ini penting ya nanti ke Sahrul, mudah-mudahan juga ada solusi-solusi terbaik. Yang penting pesan saya Rul untuk menghadapi orang seperti itu, chat masalahnya dulu, dekati hati ke hati dulu. Mengapa mesti seperti ini? Dan kalau memang harus digugah imannya itu senjata paling asik. Buka Al-Quran bagaimana melarang khamr, jangan langsung bejret, jangan ya. Jadi sebelum sweeping itu repotnya, kenapa sih yang di sweeping umat Islam gitu? Coba saya barangkali di sini nanti barangkali pendengar juga ada yang bisa menjawab ataupun yang di sini bisa menjawabnya. Kenapa sih yang di sweeping umat Islam? Nu mabokna saha? Umat Islam. Eta di tempat prostitusi saha lolobana? Umat Islam. Nah di sweeping teh umat Islam. Ada apa? Seharusnya yang di sweeping hatinya, imannya itu yang ditanya. Seharusnya, bukan orangnya. Rajam temenang, ngahantem hayu. Kemudian aparat dimusuhi. Ini saya juga ada beberapa teman, biasanya beliau ada di sini ya. Ini dari orang-orang intel biasanya masuk kalau kajian, saya nggak tahu mereka nonton di TV apa enggak. Aparat dimusuhin. Asal lu jago tibatan aparat, emang bisa naon senjata nyepang bedil itu bisa. Ngokang FN ini bingung, gantiin itu AK-47 atau SS, ganti pelurunya kayak mana nggak tahu, nyerpisnya seperti apa bingung, dimusuhan. Salah kita itu. Jadikan mereka semua sebagai partner kita. Kalau kita orang yang bermanfaat bagi siapapun. Nah pertanyaannya tadi Rulnya, sudahkah kita jadi dirasakan manfaat sama orang kafir? Sok eta we. Kalau kita dirasakan manfaat sama orang-orang Islam, enteng Rul, itu sangat cemen banget buat saya. Tapi bisakah kita dirasakan manfaatnya kita sama orang kafir? Statement-statement mereka tentang kita, kamu adalah orang yang tidak umum yang dikenal di kedutaan ini. Itu kalau saya baca WA-nya itu sampai bingung saya. Kamu orang unik di sini yang dicari semua orang. Karena apa coba Rul? Saya tidak peduli ketika lihat security haus, saya tanya, lu di situ sampai jam berapa? Sampai jam segini habis air lu, ya saya ambilin. Dalam mal matak dosa, saya berpikir gini Rul, masih ingat hadis ini saya dalilnya saya nggak berani ngomong, tapi saya yakin teman-teman tahu. Seorang pelacur ngasih minum anjing, diampuni dosanya. Anjing diambilin pakai sendalnya. Ya pakai sepatunya. Iya kan ada dalilnya kan. Saya ngasih manusia. Kalian ngasih manusia sanajan eta kafir. Manya tadi hampura ku Allah dosa orang. Atau ku sabab ku kafir ya kehausan paehan ku aing. Icik atuh mikir. Mereka dilindungi. Gak boleh seperti itu. Iya mah orang mah henteu. Dan keributan yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, biarlah Yahudi dengar juga.
Juga orang-orang Nasrani yang disiapkan buat mereka, biar kita gontok-gontokan dengan kita. Kasih sayangnya dibunuh, makanya ada istilah apa? Agama kasih sayang bukan Islam. Demi kasih kan. Kasih, emang Islam gak kayak gitu? Islam harus lebih kasih sayang terhadap siapapun. Ini yang menjadi penyakit buat di bangsa kita. Jangan dituturkan deh gitu teh di papanas. Ya, makanya saya sekarang menghindari yang namanya sejak lama saya paling anti sama TV. Sejak saya kuliah di Jerman, bahasa Jerman dulu, nama ada TV itu mereknya Grundig. TV Grundig ini buatan Jerman dan ketika saya belajar Bundeslande namanya, Bundeslande itu kebudayaan Jerman. Di sana itu ternyata ada satu wilayah di Jerman, masyarakatnya satu pun gak ada yang punya TV. Dan ternyata itu adalah pemroduksi TV Grundig, bingung tuh. Mereka bilang apa? TV ini akan membuat ayah dan ibunya terpisah. TV ini yang akan membuat dia dan saudara-saudaranya terpisah. Dan ini akan kita kembangkan. Makanya coba perhatikan di mana-mana rumah-rumah. Kadang-kadang itu ada rumah di ruang tamunya TV 1, di ruang anaknya TV 1. Enggak sih nonton sorangan-sorangan. Neneknya datang, anaknya lagi ntar ya nek, ini lagi nonton sinetron, coba. Putus di situ. Dan saya tidak menyadari bahwa sekarang kehancuran yang lebih parah sudah mereka siapkan. Apa nih? Bapaknya datang salam doang, brek, masuk kamar lagi dia. Neneknya datang, apalagi kalau saudara-saudaranya ngumpul ya, ini bentar lagi lebaran nih. Momen yang terbaik seluruh keluarga ngumpul. Coba perhatiin nanti di keluarga antum. Eta alo-alo kerenaon cik. Nyo HP masing-masing. Makanya saya paling tidak suka. Letakkan dulu HP-mu dulu sebentar saja. Kita yuk ngariung. Makan bareng, apa bareng ngobrol hati ke hati gitu loh. Janganin HP aja terus. Ya, ini pelajaran ya. Jadi buat Sarul tadi, intisarinya yang dari sini, cari penyakitnya dari mana sumbernya, sentuh hatinya. Kalau hatinya nggak kesentuh, ya tadi langsung sanksinya, enggak suatu. Bikin janji sama Pak RT, sama Pak RW, sama aparatnya. Nu embung dia siapin surat pindah agama gitu, tinggal agama naon, ateis gitu naon lah. Atau kepercayaan kepada saya penganut agama kepercayaan gitu, tenan naon moal. Tapi jangan ngomong Islam we gitu, soalnya di Islam tuh menang. Ya itu lebih simpel itu nggak usah. Kan gini loh, kalau ada orang-orang kafir, punten ya, bukan muslim, minum-minum erek di sweeping tuh ente. Ada orang-orang non-Islam, minum-minum mau di sweeping gak sama kita? Enggak Rul. Kalau orang-orang non-Islam minum, kamu gak boleh gangguin. Coba itu banyak di kafe-kafe tuh, di Braga tuh. Siapa yang berani sweeping ke situ? Dia ngomong gua gak gangguin siapa-siapa. Kalaupun mereka main ke tempat kita, mereka bawa, ya mereka, kamu Islam bukan, ada garo-garo kita teh, udah temenang, tenan naon di agama maneh nama. Ya, kita ngelihat saudara kita Muslim mabok, yang ada bukan dicari solusinya, digebugan no ayatnya gitu loh. Kok seperti itu orang Islam? Kan lucunya. Ini ditertawakannya itu bukan sama siapa-siapa. Kalau mau tahu di luar negeri itu kita bahan tertawaan dari A sampai Z. Dari masalah timing. Indonesia, majority Muslim. They didn't know what is the on time. Mereka nggak tahu apa itu on time. Nyeri hati itu coba. Ini nyeri hati saya disebutnya masalahnya Muslimnya ditapelkeun gitu loh. Indonesia, jangankan sungainya, selokannya aja penuh dengan sampah. Mayoritas Muslim. Nyeri hati tuh. Jadi kalau tiba-tiba anggaran di negara kita lebih baik buat ngebangun jalan daripada memperkuat bagaimana proses pengangkutan sama, edukasi. Kalau di luar negeri edukasi. Jadi saya itu mengikuti etik conduct, bisnis conduct setahun itu, kalau etik conduct setahun 2 kali. Cuma diajarkan cara buang sampah, cuma diajarkan cara hal-hal hidup yang benar, yang rapih.
bangun jam sekian, check in jam sekian begini itu setahun 2 kali. Kalau di negara kita enggak. Bahkan sekarang kan sudah banyak yang lupa mungkin Pak Inonya, bangun tidurku terus mandi geus loba nu poho eta teh. Coba, itu kan lagunya keren, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu kan ada lagunya ya. Sudah pada nggak tahu anak sekarang mah. Bangun tidurku terus HP. Coba aja, yang sekarang yang ada begitu. Tidak, kemudian sampai membersihkan tempat tidurku. Kan itu budaya orang-orang tua dulu dihapus, nggak lagu kuno ini mah. Sudah nggak berlaku sekarang. Nah ini harus kita kembalikan lagi. Dan kita bisa, masalahnya tidak mau. Coba lihat film Upin Ipin. Malaysia nih, buatan Malaysia. Ipin Upin anak sekecil gitu masih umur TK diajarin membereskan mainannya sendiri. Diajarin ngebantu kakaknya. Ngebantu ato ya, tok dalang. Ngebantu nenek coba. Di kita ulin jeung ulin ngarepotkeun disuruh teh enggak bantah na ada aja. Tapi coba perhatikan kenapa adiknya bisa nurut. Si Kak Ros nempeleng mana. Coba perhatikan tuh, cuma nggak syuting aja kan. Cuma burum aja pipinya. Dia kalau nggak digituin nggak nurut gitu loh. Anaknya lagi bandel. Cuma tidak harus seperti itu, anak kecil nggak boleh. Tidak harus seperti itu. Cuma artinya untuk menanamkan satu kedisiplinan ini butuh proses yang keras gitu. Jadi kalau di luar negeri itu saya nanti akan cari ya file-file saya dulu. Bagaimana seorang bule itu anaknya diberitahu ini jamnya kamu tidur, dia nggak tidur. Dia dimasukkan dalam kamar. Dikunci kamarnya, dia jerit-jerit nangis ditungguin di depan. Saya pikir ditinggalin sama orang tua, ditungguin. 10 menit masih nangis dibuka. Kamu kenapa sih susah dikasih tahu? Sekarang waktunya tidur. Aku nggak mau tidur, dibuka lagi, dikunci lagi, ditunggu di luar. Sampai 1 jam anak itu ketiduran kecapean. Dan besoknya dikasih tahu lagi, besok kamu nggak akan dimarahin, cuma diberitahu waktunya tidur kamu tidur. Ternyata prosesnya nggak instan, lama. Anak ini untuk dapat proses itu lama. Nah di kita orang muslim itu diajarin oleh Allah, dididik oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, apa coba? Adzan subuh. Ya kan paling enak kan adzan berdering, bahkan kadang-kadang suara adzan itu lebih kenceng, kalah sama suara HP. Suara HP-nya di dekat kuping, ya kan? Itu karena rasa-rasanya aneh juga sih kadang-kadang saya ya, di mana-mana saya perhatikan begitu. Belum bisa kita itu, saya nggak tahu ya prosesnya harus bagaimana, saya berharap satu saat saya menemukan metodologinya, bagaimana caranya menguatkan hati kita ketika kita dipanggil, Bi, kalau di rumah saya tuh istri saya ngapal tuh. Dulu saya biasa tidur itu di lantai 2, istri saya sama anak saya di lantai 1. Dia nggak pernah naik ke atas. Abi bangun, saya langsung bangun. Dan sampai sekarang itu kalau saya tidur di masjid, Pak Otip jalan, baru begitu, belum ngebuka sana, saya langsung bangun. Sampai saya kadang bingung, ari barudak pakai alarm kernaun. Bet saya mendengar orang batuk saja, tapi waktunya jam segini saya pasti bangun. Kecuali memang betul-betul saya, namanya tidur itu rezeki ya, kata Ustaz TK kan itu bisa dikukumaha, kadang ngaji ge saya ketidurannya eta mah mulai bisa digugakeun kan, anehna pas ngaji erek anggesan biasanya hudang gitu. Tidak ada dibangunin, biasanya sok harudang, coba perhatikan anu jumahan. Tibra begitu, wah. Tiba-tiba ketika dibaca Robbana Atina langsung bangun dia, sok sanu ngahudangkeun. Karena dia punya controlling dalam dirinya sebetulnya, alam bawah sadarnya itu ada controlling. Kalau nadanya begini mau selesai. Ya, jadi buat Sahrul itu dari Pak Ino ada pertanyaan atau dari Dimas? Kalau nggak ada, ini barangkali dari saya absen dulu nih, sahabat-sahabat yang ada di dunia maya. Terima kasih kepada Bapak Haryanto ya di Madiun, setelah setia ya, selalu setia mengikuti kajian kami. Dan mudah-mudahan dikala kami tidak melakukan interaktif di Telegram bisa didengarkan di radionya Hayatuna Media, di mana Hayatuna Radio ini
sudah terpola. Biasanya pukul setengah 8 malam itu kajian Ustadz Eka, jam 10 pagi dan 10 malam itu kajian fikih dari Dewan Hizbah biasanya. Kemudian pukul 5 dan 6 pagi pun demikian. Kemudian pukul 13 biasanya jihad, siaran-siaran ulang jihad. Dan pukul 4 sore itu adalah kajian Al-Kabair. Di hari-hari tertentu kita punya kajian spesial, biasanya menyangkut fikih-fikih yang strategis, termasuk fikih yang disampaikan oleh Ustadz Amin Mukhtar dan juga oleh Ustadz Sabik dari Ciawi. Kemudian terima kasih kepada adik saya, Ibu Dokter, sehat-sehat selalu Bu. Salam buat suami dan ponakan saya di sana, Remo, juga Mama yang selalu sabar mendampingi dirimu. Kemudian ada istriku yang cantik ya, ini nitip-nitip Arsila sama anak-anak yang sabar ya Mihnya. Biasalah Abi masih kaki. Kemudian ada Pak Sirot, ini partner paling enak kalau untuk diskusi. Beliau adalnya orang sangat kritis dan modern ya, berpikirnya sangat maju, visioner. Mudah-mudahan satu saat nanti saya diberi kesempatan juga untuk diskusi kembali dengan beliau. Kemudian juga ada Hafid nih, salah satu kru dari Ciawi. Ini juga sama, tim yang sangat luar biasa bagi saya, dan juga di sini ada guru saya di sini ternyata paling bawah, Ustadz Eka. Baik, demikian untuk malam ini. Siap-siap insya Allah besok pagi pukul 5.30 atau pukul 6 sampai dengan pukul 7. Kita akan adakan kajian tadarus dan tahfidz Al-Quran. Yang memungkinkan untuk mengikuti silakan mengikuti. Mudah-mudahan Hayatuna Radio bisa merelay, dan bila tidak bisa diikuti dan dicek teksnya itu di Hayatuna TV. Bila ingin interaktif bisa mengikuti melalui Telegram. Paling demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah waktu 1 jam ini sangat tidak terasa dan dapat dimanfaatkan oleh kita semua yang ada di Al-Hidayah beserta jamaah-jamaah online untuk senantiasa tolabul ilmu, mencari ilmu. Mungkin secara sederhana apa yang tadi dipaparkan atau disampaikan oleh Ustadz Dedi Kasandi, bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu harus bisa mengimplementasikan, yaitu menerapkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Islam. Karena dengan kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, itu akan membawa dampak yang positif bagi kita serta bagi orang lain di sekitarnya. Yang mana mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh moderator. Terima kasih kepada jamaah Al-Hidayah beserta jamaah online yang telah mengikuti kajian hari ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh golongan manusia pada hari kiamat yang ada di bawah naungan Allah, di bawah naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi yang dimaksud dengan mu'allaqun bil masjid, hatinya terkait dengan masjid itu yang dimaksud adalah suasana diri kita, suasana amal kita itu sama ketika di luar masjid dengan di dalam masjid itu sama. Saya ambil contoh begini. Ibu, bapak, kalau di dalam masjid berani enggak ngomongin orang lain? Tidak. Berani enggak berbohong? Berani tidak untuk bermusuhan? Tidak berani. Berani ngomong kasar? Berani gibah? Tidak. Nah, yang dimaksud seseorang mu'allaqun bil masjid itu suasananya. Kalau di luar berani enggak berbohong? Ada beraninya ya.
Di luar berani nggak bergibah? Tidak beraninya ya. Tapi di masjid tidak. Nah, yang dimaksud hadis itu adalah suasana di masjid dan di luar sama. Ini sama keadaan ketika dia di dalam atau di luar masjid. Amalannya sederhana, tapi kata Rasulullah, itulah salah orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada tujuh golongan. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Seringkali karena akidah itu adalah keyakinan-keyakinan dalam hati, sehingga seolah-olah tidak ada korelasinya dengan sikap dan perilaku kehidupan. Nah, tentu saja pemahaman semacam ini adalah suatu pemahaman yang salah, yang keliru. Karena justru Rasulullah SAW menghubungkan kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan akidah itu dengan kesempurnaan perilaku. Maka perilaku semakin sempurna, semakin baik, menggambarkan semakin sempurna dan baik akidah seseorang. Dalam hadis yang sahih muttafaq alaihi, Rasulullah mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling sempurna keimanan mereka, akidah mereka, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia akhlaknya. Ini menunjukkan, menerangkan bahwa puncak daripada kedalaman akidah, puncak daripada kesempurnaan akidah seseorang adalah setelah menjelmanya akidah itu dalam perilaku kehidupan. Dalam salah satu pertanyaan para sahabat terhadap Nabi, juga dia memohon kepada Nabi, uridu an akuna a'dalan nasi. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang paling adil di dunia ini. Kata Nabi, akhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun a'dalan nasi. Cintailah orang lain seperti mencintai dirimu sendiri, itulah orang yang paling adil. Berarti mampu membagi rasa bahagia, kepuasan, kesenangan terhadap yang lain, bukan hanya diri kita saja yang merasakan senang dan puas, tapi juga bisa membagi rasa yang lain pun merasa puas dan merasa bahagia. Itu saran dari Nabi tentang prinsip-prinsip keadilan. Hayatuna Media terbit sebagai media dakwah dan alat komunikasi untuk memberikan informasi jamiah sebagai pelopor tegaknya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga halayak khususnya warga atau simpatisan dengan mudah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sumbernya. Aplikasi Hayatuna bisa kita dapatkan pada Play Store dengan besar file aplikasi sekitar 6 MB. Dengan menggunakan Hayatuna Media sebagai partner dalam aktivitas sehari-hari kita dapat mendapatkan banyak sekali ilmu Quran Sunnah dari ahlinya langsung. Radio, TV, dan artikel-artikel keagamaan pun dapat kita akses di aplikasi Hayatuna Media.
Segera download aplikasi Hayatuna